saya masih di kampung A, berapa bulan sebelum pemilihan pileg, ketika saya dicek di DPT, itu kakak saya tidak pindah kepada alamat yang baru, tapi masih kena di data yang di kampung A. Itu yang jadi permasalahannya. Apakah sinkronisasi dalam sebuah data tidak ada sebuah ketika ada yang tadi itu per 6 bulan sekali update data atau tidak laksanakan hal itu oleh pemerintah? Ada kerjasama antara KPU atau dalam kerjasama antara pemerintah. Itu kasus yang saya alami untuk pemain pileg. Jadi saya untuk pemilihan pileg itu kemarin bukan di alamat yang baru, tapi saya memilih di alamat yang A. Walaupun saya sudah konsultasi sama KPU, teman-teman KPU mengatakan mau pindah nggak? Tidak usah. Yang penting saya ada namanya di DPT. Gitu. Juga permasalahan. Kalau tidak tahu orangnya kan misalkan saya tahu, misalkan ada orang yang pindah karena dia tidak tahu prosesnya itu, ya dia tidak akan ikut memilih karena ketika dia pindah ke kampung B atau alamat B, dia taunya ada alamatnya di kampung A yang sebelumnya. Itu pasti ada. Tapi ketika mereka tahu prosesnya, ya itu akan ditempuh. Yang selanjutnya itu data pemilihan berlanjut itu adalah tidak bisanya data bername address yang diakses publik atau parpol, sehingga kontrol publik tidak bisa maksimal. Artinya ketika seorang lembaga meminta bersama lembaga KPU misalkan meminta data kepada Disduk untuk update data, apakah itu tidak bisa atau itu dilarang kan gitu. Itu permasalahan hari ini juga sama di dalam beberapa kabupaten kota yang hari pelaksanaan pilkada, ketika misalkan yang dikasih data itu hanya KPU saja, tetapi ketika Bawaslu tidak dikasih DP4-nya. Gitu. Beda dengan pileg kemarin. Pileg 2019 itu ketika DP4 itu dikasih antara KPU dan Bawaslu. Jadi ada saling mengontrol proses ketika pembibitan DPT. Untuk hari ini, beberapa kabupaten kota mengatakan ada beberapa kabupaten kota yang dilarang, misalkan ketika KPU dikasih, ketika Bawaslu itu tidak dikasih. Untuk DP4 itu ada untuk di kabupaten kota yang hari ini pilkada. Karena dia alasannya tidak bagaimana untuk menyampaikan permasalahan atau ada sebuah permasalahan di DPT, tapi lembaga lain juga sebagai penyelenggara tidak dikasih. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa sinergis antara lembaga-lembaga yang punya kebijakan di sini. Gitu. Solusinya apa? Solusinya yang saya kasih, pertama, duduk bersamalah antara KPU, Bawaslu, Dukcapil, dan pemilih. Pemilih itu banyak. Apakah lintas partai atau sama warga masyarakat yang untuk ada solusinya. Jadi jangan sampai ada sering ego atau ada sebuah kepentingan karena alasannya pasti adalah ini adalah data rahasia. Itu pasti ada data ketika seorang meminta data, pasti alasan itu ini adalah data rahasia. Tetapi ketika ini untuk publik dan untuk sebuah pemilu yang lebih baik, ya, itu harus bersama antara KPU, Bawaslu, Disduk atau Pemda setempat atau Pemda setempat dan pemilih. Itu yang harus solusinya. Yang keduanya, data penduduk harus terintegrasi ketika update. Jadi antara Bawaslu, antara KPU, antara Disduk dan lain-lain harus terintegrasi antar datanya. Jangan sampai saling menyalahkan. Gitu. Solusi yang keduanya itu adalah gunakanlah perangkat paling bawah ketika misalkan di ranah pemerintahan atau Pemda, gunakanlah perangkat paling bawah, gunakan aplikasi pelaporan misalkan di tingkat RT atau RW. Ada misalkan seseorang sudah meninggal, segera laporkan. Biar data itu selalu diupdate. Segera laporkan, misalkan data pindah. Jangan sampai nunggu ada kan hari ini sudah canggih, bisa lewat aplikasi, dikasihlah masyarakat itu misalkan RT RW dikasih HP atau apa, kasih aplikasinya, setiap itu melapor berjenjang kan gitu, pelaporannya jadi enak. Misalkan si A meninggal laporkan kan gitu. Atau si B pindah laporkan. Itu jadi datanya akan selalu update. Jadi ketika itu tidak saling bersinergis antara tiap lembaga ya tidak akan bisa solusinya susah. Itu menjadi karena apa? Karena yang saya pahami dalam sebuah data pemilihan itu sebuah DPT itu anggarannya sangat mahal.
Karena bisa menguras anggaran DPT itu menguras setengahnya dari anggaran pemilu ketika dia ada pemilu atau pilkada. Itu dikuras oleh data pemilih. Karena hadiah habisnya kertas, habisnya petugas, itu. Jadi ketika sudah mulainya teknologi sudah makin canggih ya, kita gunakan hal itu. Jangan sampai kita masih ada yang masih kertas, yang mudah-mudahan kedepannya kita sudah mulai canggih lah. Untuk masalah perekaman DPT sudah canggih, tidak terlalu banyak pengeluaran. Karena DPT ini yang saya pahami anggaran yang paling besar di pilkada mau pemilu. Karena bisa menghabiskan setengah 50%-nya anggaran dari pilkada itu. Yang selanjutnya itu akan menjadi sebuah DPT ini akan mengakibatkan kepada akibat DPT itu bisa di MK. Ada penggugat di situ. Ada karena apakah dia DPT-nya ganda, apakah itu akan jadi sebuah permasalahan ke depannya. Itu di ujungnya di MK. Yang selanjutnya itu data itu adalah penentu IPM. Data kependudukan itu adalah penentu IPM tiap kabupaten kota. Ketika datanya itu bagus, ketika datanya update, misalkan saya sedikit, ketika dalam tahun 2 tahun ke belakang dia anaknya itu adalah SMP, tetapi sudah 3 tahunnya akan datang dia tuh SMA, itu akan meningkatkan kepada IPM. Artinya data itu harus diupdate. Berapa itu kebijakan tiap masing lembaga, cuma ketika untuk DPT ya harus duduk bersama. Kira-kira itu Pak Ujang yang saya bisa sampaikan. Halo Pak Ujang? Halo? Halo Pak Ujang? Halo, ya Kang Irhan. Itu yang saya bisa sampaikan Pak Ujang. Mohon maaf ada kekurangannya. Ya, mohon standby dulu, nanti barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya. Terima kasih Kang Irhan atas tadi penyampaian problem juga solusi begitu detail dan cukup real ya di lapangan bagaimana proses alur DPT yang tadi disinggung anggaran yang besar tapi ternyata masih banyak persoalan, harus ada juga solusi, sinergitas dan lain-lain. Nanti kita sambung lagi. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang Bu Kadip Datin KPU Provinsi Jabar, Ibu Titik Nurhayati, SPDM HUM sudah standby di momen Zoom hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Bu Kadip, mangga waktunya dipersilakan kurang lebih 20 menit. Tempat kami persilakan. Siap. Nuhun Kang Ujang. Nuhun, sami-sami Bu Kadip. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau flu, jadi suara kurang nyaring. Iya. Agenda seperti itu ya Bu Kadip ya. Yang lagi nunjukin buku PPDP, Hasanain Assegaf. Yang saya hormati Ketua dan para anggota KPU Kabupaten Cirebon, teman-teman peserta diskusi, hadir juga para narasumber dari Bawaslu Kabupaten Cirebon, teman-teman dari KIPP, tadi ada Kang Irhan, kemudian dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon, mudah-mudahan juga memberikan pencerahan yang membanggakan untuk pemutakhiran daftar pemilih. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta diskusi yang siang hari ini masih rajin mengikuti mengikuti acaranya KPU Kabupaten Cirebon, yang biasanya itu kalau setelah makan siang agak berat. Kami sambil ngopi Bu Kadip, bilang ngantuk. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memang begini, diskusi daftar pemilih ini nggak terlalu digemari orang. Memang pekerjaannya tidak menyenangkan hampir semuanya. Mulai awal dari akhir sampai dengan pasca, itu memang pekerjaan pemutakhiran itu tidak terlalu menyenangkan. Bahkan mungkin banyak hal-hal yang lebih menyengsarakan mungkin ya bagi teman-teman kita di tingkatan PPK PPS. Kenapa saya boleh kata kutip agak menyengsarakan? Karena cross check data itu tidak
tidak bisa hanya dilakukan pada satu waktu di mana masih terdapat rekomendasi Bawaslu ataupun peserta pemilu atau pemilihan. Sehingga memang pekerjaannya ini kayak nggak ada selesainya. Berjilid-jilid, Bu Kadep. Betul, betul. Nah, melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, saya sedikit membuat slide, nggak banyak kayaknya sih, efektifnya hanya 11-13 halaman, karena ada halaman sampul sama halaman penutup kan. Mungkin teman-teman operator bisa menampilkan, mungkin gini,